Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hidayatullah dari kelas paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam materi penjelasan adaptif. Untuk yang materi pertama yaitu tunanetra. Pengertian tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkah gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Penyebab dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil. Ibu menderita penyakit gonorrhea hamil. Ibu menderita penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trakoma dan akibat kecelakaan. Cara mengajar untuk tunanetra. 1. Ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. 2. Ajari anak suatu hal secara menyeluruh. 3. Ajari anak belajar sambil beraktivitas. Cabang olahraga golbal merupakan olahraga yang khusus untuk penyandang tunanetra, baik putra maupun putri, dengan mengandalkan keterampilan, kecepatan, dan akurasi. Kedua itu tunarungu. Pengertian tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan pendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarnya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu, dengan dimana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Penyebab tunarungu yaitu tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Cara mengajar. 1. Beri perhatian, perbesar ilustrasi memberi perhatian. 2. Tumbuhkan pemahaman diri, perbesar ilustrasi pemahaman diri. 3. Melatih kemampuan komunikasi. Cabang olahraga: berlayar, sepak bola, adaptif, snowboarding. Yang ketiga yaitu tunawicara. Pengertian: seperti yang kita ketahui bahwasanya tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dan dalam lingkungan. Penyebab pada tunawicara dapat di usia dewasa atau adult speech impairment. Kondisi ini sering disebabkan oleh adanya kelainan pada otak dan sering disebabkan oleh trauma kepala. Selain trauma kepala, adanya tumor pada otak, stroke atau dementia juga dapat menyebabkan speech impairment pada orang dewasa. Cara mengajar tunawicara. Cara mengajar anak tunawicara untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, yaitu dengan ejaan jari. Cabang olahraganya ada tenis meja, sepak bola, dan basket. Yang keempat itu ada tunagrahita. Pengertian: tunagrahita adalah kecerdasan di bawah rata-rata dan seperangkat keterampilan kehidupan yang ada sebelum usia 18 tahun. Penyebabnya tunagrahita adalah karena faktor genetik atau fisiologis. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu, atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Cara mengajar. 1. Direct introduction merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. 2. Cooperative learning. Pembelajaran kooperatif bukanlah gagasan baru dalam dunia pendidikan, tapi belakangan ini metode cooperative learning ini hanya digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan-tujuan tertentu seperti tugas-tugas atau laporan kelompok tertentu. Cabang olahraganya, olahraga bocce adalah olahraga khusus bagi penyandang tunagrahita. Kelima itu ada tunadaksa. Pengertian tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak,
tulang sendi, otot. Demikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Penyebabnya terdapat 3 faktor penyebab tunadaksa, yakni prenatal sebelum kelahiran, faktor neonatal saat lahir, dan postnatal setelah kelahiran. Cara mengajar untuk tunadaksa. Metode mengajar yang dapat digunakan adalah metode ceramah, diskusi berkelompok, praktek, cabang olahraga, atletik, bulu tangkis, dan renang. Yang keenam itu ada tunalaras. Pengertian tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebabnya anak tunalaras ada beberapa hal, antara lain dapat disimpulkan bahwa penyebab ketunalarasan yaitu terjadi di adanya tekanan-tekanan yang sering terjadi di masyarakat terhadap anak, ditambah dengan ketidakberhasilan anak bersangkutan dalam pergaulan di lingkungannya. Cara mengajarnya: 1. Materi diarahkan pada kemampuan akademik fungsional. 2. Latih anak pada keterampilan hidup. 3. Rancang program kompensasi bina pribadi dan sosial untuk anak. Cabang olahraga: yoga, jogging, dan renang. Untuk yang ketujuh yaitu autis. Pengertian autis menggunakan perkembangan serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Penyebab autisme masih belum diketahui secara pasti, namun risiko terjadi gangguan autisme dapat meningkat jika terdapat faktor genetik dan lingkungan, misalnya paparan racun, efek samping obat-obatan, infeksi virus, serta gaya hidup tidak sehat selama hamil. Cara mengajarnya: 1. Memberikan tata bahasa sederhana. 2. Media pembelajaran melalui mainan. 3. Belajar secara berulang dan urut. Cabang olahraganya berenang, berkuda, dan yoga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.